Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Pergi ke sekolah tadi sarapan dulu apa tidak? Sarapan. Sarapan semuanya, ada yang tidak? Bagus, jadi penting sarapan itu ya anak-anak. Karena sarapan itu mempengaruhi kita untuk mengikuti proses belajar di sekolah. Bayangkan kalau kita tidak sarapan sebelum sekolah, waktu belajar perut kita jadi lapar. Jadi dua pikiran, satu memikirkan pelajaran, dua memikirkan perut. Jadi mengurangi konsentrasi kita saat belajar. Ada yang lebih parah. Saat misalnya Faza tadi tidak sarapan sebelum sekolah. Nah, waktu di sekolah dan asik belajar, bunyilah perut Faza. Noleh semuanya teman-teman ke arah Faza. Jadi yang terganggu bukan cuma Faza, teman-temannya juga ikut terganggu akibat tidak sarapan pagi. Baik anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai proses belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat kita cerna dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita sekarang dan untuk masa depan kita. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Doanya surat Al-Fatihah dengan doa belajar beserta artinya. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita belajar lainnya kita berdoa. Berdoa mulai. Pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Baiklah, sebelum kita ke pelajaran selanjutnya, Bapak mau tanya dulu sama anak-anakku sekalian, cinta tidak dengan negara kita Indonesia? Apa buktinya kita cinta dengan negara kita? Kalau sekedar bicara semua orang juga bisa. Jadi kalau kita cinta dengan negara kita, kita harus membuktikan dengan perbuatan. Sudah kita buktikan, salah satunya dengan belajar termasuk salah satu bukti kita cinta kepada negara kita. Yang kedua, kita buktikan yang kedua ini. Sebelum belajar kita nyanyikan lagu wajib nasional kita, yaitu Indonesia Raya. Sambil berdiri, bukti cinta kita dengan negara kita.
saja memulai pembelajaran kita. Namun sebelum itu, semuanya hadir semuanya? Bapak absen dulu ya, supaya jelas siapa yang hadir, siapa yang tidak. Kalau Pak panggil, siapa yang Pak panggil, bilang hadir. Yang tidak, katakan tidak. Amdani, Raina Aprilia, Anissa, Rahmat Hafiz. Baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menceritakan kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah secara runtut. Dan yang kedua, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menjelaskan hikmah dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad tersebut. Baik anak-anak, hari ini kita belajar masalah hijrah Nabi Muhammad. Yang pertama kita bahas pengertian hijrah. Ada yang tahu? Sebelum Pak tampilkan itu ada yang sudah tahu? Belum? Jadi anak-anak, hijrah itu secara bahasa berarti berpindah. Atau kalau bahasa kita pindah. Hijrah itu sama dengan pindah. Tapi jarang kita ngaku sana kamu buat rumah sini. Hijrah ke sini. Jarang kan? Yang kita tahu pindah. Karena pindah itu sama dengan hijrah. Hijrah ini dikenal dengan proses hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Kalau kita ini bicara hijrah, jangan pula nanti kita ada yang mau pindah sekolah dikatakan hijrah. Karena tidak sesuai dengan bahasa kita. Jadi hijrah itu anak-anak apa tadi? Pindah. Tapi kita kenal hijrah itu adalah proses hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Kalau bahasa kita pindahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Pertama Nabi Muhammad di Mekah, pindah ke Madinah. Sama dengan pindah. Pokoknya ingat Kak, hijrah itu berarti pindah. Ada yang tetap ini pernah dengar orang pindah? Atau ada anak kita pindah? Pernah. Coba Heru. Pindah kemana ya keluarganya Heru? Ke Jakarta. Nah, ngapa dia pindah? Ngapa dia tidak pindah? Tidak dekat dengan sana loh. Ada lagi yang ada ceritanya mau pindah? Caca? Ke Jakarta. Kenapa dia ke Jakarta? Ikut suami. Nah, dia orang yang pindah itu pasti punya alasan. Tidak mesti ada yang alasannya ikut suami. Kalau anaknya pindah sekolah, Naura kan pindahan kan? Kenapa dia pindah? Pasti ada alasan. Nah, begitu pula dengan pindahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Nabi Muhammad punya alasan. Itulah mengapa dia pindah ke Madinah. Apa alasannya? Nanti ada sebuah video kita putarkan. Kalian nonton bersama. Nah, terus kalau orang pindah itu punya persiapan atau tidak? Coba Caca ceritakan persiapan ibunya pindah ke Jakarta dulu. Apa
yang disiapkan Ibu Caca waktu mau pindah ke Jakarta? Nah, baju dilipat, terus setelah dilipat dimasukkan ke koper. Berarti harus ada kopernya ini. Cuma bagaimana mau masuk koper kalau kopernya tidak ada? Terus apa lagi setelah masuk koper? Menyiapkan makan untuk di jalan. Apa lagi? Nah, siapkan karena dia anak kecil, mempersiapkan barang-barang untuk anak kecil. Terus di sana sudah disiapkan rumah di Jakarta? Nah, dipersiapkan juga rumah tempat kita pindah. Jadi pindah itu butuh persiapan. Kalau kita besok Pak aku tidak pindah ke Bengkulu. Padahal ini ada wadah di situ. Kalau aku tidak pindah, kau buat. Jadi untuk pindah itu harus ada persiapan. Begitu juga dengan hijrahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempersiapkan terlebih dahulu untuk memperlancar proses hijrahnya ke Madinah. Nah, bagaimana kalau kita langsung tonton film pendek hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah? Tapi sebelum kalian tonton, tugas kalian perhatikan baik-baik videonya. Setelah itu tugas kalian yang pertama, nanti ceritakan kembali isi video yang kalian tonton. Karena ini semangatnya sudah mulai kendor ini. Kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ayo. Tepuk semangat. Yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwaroh yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yathrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yathrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Bagaimana perasaannya setelah menonton video tadi? Sesuai dengan apa yang Pak sampaikan tadi, setelah menonton video, kalian Pak suruh untuk menceritakan kembali isi di dalam video tadi. Kita takut harus berani. Coba Pak pilih yang pertama, Hafiz. Dito Hafiz. Nah sini. Sini ya. Rasulullah menemui temannya yaitu Abu Bakar dan ingin pergi dari kota Mekah. Lalu Abu Bakar pun menyiapkan makanan dan minuman dan ontanya. Mana itu? Nah, Bagus. Kita kasih tepuk tangan buat Pak. Nah, yang kedua ini kita jawab dulu yang perempuan. Siapa yang berani? Pak tunjuk. Kaira, coba Kaira. Nah. Rasulullah pergi ke goa sama Abu Bakar. Oh. Rasulullah membangun masjid pertama. Kubah.
pergi dari Mekah. Berhasil pergi dari Mekah menuju Madinah. Bagus, kita kasih juga. Terima kasih. Pasang. Jadi siapa yang mengusulkan untuk membunuh Nabi Muhammad? Paman Nabi Muhammad. Pertama, usulan pertama nak dikurung. Bagaimana kalau kita kurung saja Nabi Muhammad? Tidak diterima karena takut diserang dengan pendukung-pendukung Rasulullah. Dimulai ini jahat yang berasal dari paman Nabi sendiri. Tapi berkat pertolongan Allah, walaupun Nabi Muhammad SAW tidak mendengar, namun langsung dapat petunjuk dari Allah. Diputusnya malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Semuanya tidur di tempat tidurnya, menyiapkan kendaraan. Ini terus melewati jalan yang tidak biasa dilewati. Dalam perjalanan Nabi Muhammad bersembunyi di gua. Kata di gua. Ada ke belakang. Yang pertama, tugas pertama, tulis. Yang nulis cuma satu, juru tulis. Apa juru tulis? Tulis. Sudah siap? Sebutkan nama orang-orang yang terlibat dalam proses hijrah Nabi Muhammad. Bukan pekerjaannya, nama orangnya. Kalau pengembala kambing siapa namanya? Boleh. Yang dapat kita ambil dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai keimanan dan ketakwaan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui dalam belajar tadi dan ada pelajaran video tadi, Nabi Muhammad ini sudah lama dimusuhi oleh kaum Quraisy. Namun Nabi Muhammad belum terpikir untuk hijrah. Nah, mengapa Nabi Muhammad hijrah? Karena ada perintah yang terakhir tadi, perintah Allah. Karena perintah Allah itulah Nabi Muhammad segera hijrah. Kalau belum ada perintah Allah, walaupun sudah lama ditinggal oleh kaum Quraisy, Nabi Muhammad belum juga pindah. Yang kedua, nilai yang penting dari hijrah tadi, pengorbanan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, hijrah Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang bukan sekedar perpindahan tempat, tetapi juga simbol perjuangan, simbol pengorbanan, perubahan ke arah yang lebih baik.
Hijrah menjadi tonggak lahirnya peradaban Islam di Madinah yang kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Anak-anak, hijrah itu bukan sekedar berpindah tempat, melainkan berpindah dari keburukan menuju kebaikan. Menuju kebaikan. Misalnya ada orang yang suka berbuat jahat. Nah, selama ini, setelah umur 20 tahun, dia jadi paus. Nah, itu juga namanya hijrah. Hijrah itu bukan sekedar pindah pada, tapi pindah dari perbuatan yang buruk ke perbuatan yang baik, itu namanya hijrah. Mungkin itu untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Untuk tugas di rumah, kalian tulis di buku, tulis ceritakan singkat proses hijrah Nabi Muhammad secara singkat. Setelah itu dibawa untuk kita belajar selanjutnya. Tulis kisah hijrah Nabi Muhammad secara singkat. Baik, silakan tutup buku. Duduk. Ayo, kita akhiri